Korea, The Daughter of War, film yang diangkat dari kisah nyata Perang Korea. Pada bulan Juni tahun 1950, 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua, sebuah desa yang terletak di Korea Selatan tiba-tiba diserang oleh tentara Korea Utara. Semua penduduknya terbunuh. Di sebuah kota di Turki, Sulaiman dan Ali bergegas menuju markas. Sesampainya mereka di Komando Kesatuan Infanteri, Sulaiman dipanggil oleh atasannya untuk membicarakan pengiriman pasukan ke Korea Selatan. Sulaiman ditugaskan atasannya untuk membantu peperangan yang ada di Korea Selatan bersama dengan tentara Turki lainnya. Sulaiman dan para tentara Turki lainnya berangkat menuju Korea Selatan. Setelah berlayar cukup lama pada bulan Oktober 1950, mereka pun sampai ke Busan, Korea Selatan. Para penduduk Korea Selatan menyambut kedatangan mereka. Meskipun Perang Korea sudah berada di tahap akhir, divisi infanterinya secara tiba-tiba diserang oleh pasukan dan pesawat tempur Korea Utara. Terjadi pertempuran antara tentara perdamaian dengan tentara Korea Utara. Sulaiman dan temannya bergegas menyelamatkan diri. Di malam hari, Sulaiman dan beberapa tentara Turki mengantar komandan pergi ke unit 9 untuk mengabarkan situasi darurat akibat serangan tentara Korea Utara. Karena jalanan gelap, komandan menyuruh Sulaiman untuk menghidupkan lampu mobil. Namun, hal itu membuat mereka ketahuan oleh tentara Korea Utara dan mobil mereka ditembak oleh tentara Korea Utara. Untungnya mereka melompat dari mobil sehingga mereka selamat. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri hutan agar tidak disergap oleh tentara Korea Utara. Sulaiman dan teman-temannya sampai ke sebuah tempat pembantaian. Seluruh penduduk desa telah dibantai. Tiba-tiba mereka mendengar suara, mereka ragu antara suara musuh atau suara binatang. Sulaiman memberanikan diri untuk mengecek sumber suara tersebut. Saat Sulaiman mendekati sumber suara itu, ia melihat seorang gadis kecil menangis sambil memegang tangan mayat ibunya. Gadis kecil itu terlihat ketakutan. Sulaiman kemudian mengajak gadis itu ikut bersamanya. Ia menggendong gadis itu dan membawanya ke teman-temannya. Komandan tidak setuju untuk membawa gadis itu karena akan menghambat misi penting mereka. Namun, setelah dibujuk, komandan memperbolehkan membawa gadis kecil itu ke markas. Sesampainya di markas, Sulaiman terus menggendong gadis kecil itu. Gadis kecil itu mengalami syok berat sehingga ia tidak bisa berbicara.
Ali mengusulkan untuk memberi nama pada gadis kecil itu. Lalu Sulaiman memberinya nama Ayla yang berarti bulan dalam bahasa Turki. Gadis kecil itu tersenyum ketika Sulaiman memberikannya nama Ayla. Keesokan harinya di dalam perjalanan menuju Kunuri, salah satu mobil yang dikendarai pun mogok. Sulaiman ditugaskan untuk mengecek mobil tersebut. Namun setelah mobil tersebut selesai diperbaiki, tiba-tiba tentara Korea Utara menyerang dan terjadilah pertempuran. Sulaiman yang terbaring di tempat tidur melihat Ayla memegang tangannya. Akibat pertempuran itu, Sulaiman mendapat luka tusukan di bahunya. Komandan memerintahkan Sulaiman untuk menyerahkan Ayla kepada temannya yang bernama Sadak karena Sulaiman harus menyelesaikan tugasnya tanpa diganggu dengan keberadaan Ayla. Saat Sulaiman hendak pergi, Ayla tetap mengikuti Sulaiman sehingga Sulaiman kesulitan menjelaskannya kepada Ayla karena Sulaiman dan Ayla berbeda bahasa. Ayla kemudian digendong Sadak. Ayla duduk di atas depan mobil. Sadak meninggalkan Ayla untuk mengambil sesuatu. Namun, Ayla turun dan masuk ke bagian belakang mobil yang akan dikendarai Sulaiman dan Ali tanpa diketahui siapapun.
Saat Sulaiman dan Ali menerima penghargaan dari komandan, Ayla datang menuju barisan mereka. Sulaiman dan Ali yang mengetahui terkejut. Salah satu tentara Korea Selatan datang dan menggendong Ayla. Kemudian Ali mengambil Ayla dan memberikannya kepada Sulaiman. Para komandan bangga dengan Sulaiman. Selama tinggal di camp, Ayla belajar banyak dari Sulaiman yang melindungi serta mengurusnya seperti anak sendiri. Tidak hanya Sulaiman, tentara Turki lain pun turut serta mengurus dan bermain dengan Ayla. Dan mereka menganggap Ayla adalah cahaya di antara kegelapan perang yang terjadi. Pada bulan Maret 1951, Ayla mengeluarkan suaranya dan berbicara. Sulaiman dan para tentara lainnya heran dan merasa senang akhirnya Ayla dapat berbicara. Karena selama ini Sulaiman mengajarkan Ayla berbicara dan membaca. Sampai suatu ketika, Ayla memanggil Sulaiman dengan sebutan Papa. Hubungan mereka makin erat dan saling mencintai layaknya ayah dan anak. Papa. Pada tanggal 23 April 1951, Sulaiman dan para tentara lainnya membawa Ayla berlibur ke Tokyo, Jepang. Sulaiman dan Ayla membuat banyak momen yang menyenangkan di sana. Sulaiman berusaha untuk mencari keluarga jauh Ayla dan berniat untuk mengembalikan Ayla ke keluarganya. Sayangnya, Ayla tidak punya keluarga lagi setelah desanya yang hancur dan menewaskan orang tuanya. Saat ada konser Marilyn Monroe, Sulaiman dan Ayla diperintahkan atasannya untuk pergi ke konser tersebut. Namun, Ali yang sangat mengidolakan Marilyn Monroe ditugaskan untuk menjaga wilayah sekitar. Hal itu membuat Ali kesal. Namun, Sulaiman dan temannya berjanji akan mendapatkan tanda tangan dan ciuman di foto yang telah disiapkan. Hal itu membuat Ali senang. Saat menjalankan tugasnya, Ali sedang beristirahat dan memandangi foto Marilyn Monroe. Namun tak berapa lama Ali tertembak di bagian dada sehingga Ali gugur dalam tugasnya. Sulaiman bersedih atas kepergian Ali. Sulaiman meletakkan foto dan tanda tangan yang sebelumnya ia janjikan di atas pemakaman Ali. 1 tahun berlalu, Sulaiman dan tentara Turki lainnya selesai menjalankan tugas di Korea Selatan dan harus kembali ke Turki. Namun, Sulaiman mengundurkan kepulangannya ke Turki karena memikirkan Ayla. Komandan menyuruhnya untuk segera pulang karena Sulaiman sudah tidak bertugas lagi di sana. Sulaiman ingin membawa Ayla bersamanya ke Turki, tetapi karena peraturan yang ada, ia tidak bisa membawa Ayla bersamanya ke Turki dan dengan berat hati harus meninggalkan Ayla di panti asuhan. Ayla mendapat pengajaran di sana. Ayla pun senang bertemu banyak teman.
Namun saat Sulaiman hendak meninggalkan Ayla, Ayla mengejarnya dan menangis tidak ingin ditinggalkan oleh Sulaiman. Sulaiman yang berat hati meninggalkan Ayla pun membawanya kembali. Saat Sulaiman hendak pulang dan menaiki kapal, Sulaiman memasukkan Ayla ke dalam koper supaya tidak ketahuan bahwa dirinya membawa Ayla. Namun, Sulaiman ketahuan membawa Ayla di dalam kopernya dan Ayla terpaksa dipulangkan ke panti asuhan. Akhirnya, dengan berat hati, Sulaiman dan Ayla berpisah. Sulaiman berjanji akan menemui Ayla lagi di lain waktu, sehingga mereka tidak akan terpisahkan lagi. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Sulaiman sampai juga ke Iskanderun. Sulaiman mendengar kabar bahwa kekasihnya sudah menikah dengan pria lain. Hanidir haber de yok. Ederim. Yakışır kardeşlerime. Tamam bakalım mı? Bizden duyu istemezdik. Anlaştık. Yüzük takan sadece Sulaiman memutuskan kembali ke kota asalnya, Istanbul, dan 5 bulan kemudian Sulaiman sudah menikah dengan wanita pilihan ayahnya. Sulaiman masih sering pergi ke kedutaan Korea Selatan di Turki untuk mencari keberadaan Ayla. Istri Sulaiman mengetahui bahwa Sulaiman sedang mencari Ayla yang berada di Korea Selatan. Sulaiman menceritakan dari awal dirinya bertemu Ayla kepada Nimet, istrinya. Nimet membantu Sulaiman mencari Ayla. Nimet memberikan informasi-informasi yang didapatnya kepada Sulaiman. Namun sulit mengetahui keberadaan Ayla karena Ayla sudah berganti nama menjadi nama aslinya. Setelah 60 tahun berlalu, meskipun Sulaiman sudah menikah dan memiliki anak-anak yang sudah dewasa, ia tetap mencari keberadaan Ayla. Sulaiman tidak ingin mati terlebih dahulu sebelum dirinya menepati janji kepada Ayla. Setiap harinya, Sulaiman melihat foto kenangannya di masa itu. Setiap harinya, Sulaiman terus melihat siaran televisi Korea, berharap dirinya bisa menemukan sosok Ayla di sana. Dan di suatu malam, di dalam mimpinya, ia bertemu dengan Ayla. Papa. Suatu ketika, salah satu stasiun televisi mendengar kisah Sulaiman dengan Ayla dan membantu Sulaiman bersamaan dengan kedutaan Korea Selatan mencari Ayla. Para wartawan mencari seluruh informasi tentang Ayla di Korea Selatan. Ternyata salah satu anak perempuan Sulaiman tidak senang wartawan itu memberikan informasi tentang Ayla kepada ayahnya, karena dirinya takut ayahnya bisa terkena serangan jantung ketika mendengar berita tentang Ayla yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Namun Sulaiman mengetahui itu dan Sulaiman berkata kepada anaknya, "Bagaimana aku bisa menyebut diriku ayah jika aku tidak bisa menepati janjiku pada putriku?"
Sulaiman menenangkan putrinya bahwa ia tidak akan mati sebelum menepati janjinya kepada Ayla dan memeluk putrinya. Akhirnya, setelah pencarian yang cukup panjang, para wartawan menemukan Ayla yang sudah berganti nama menjadi Kim Enza. Para wartawan tersebut mendatangi rumah Ayla dan memperlihatkan foto-foto Sulaiman bersama Ayla pada masa itu. Ayla mengingat kebersamaannya dengan Sulaiman melalui foto tersebut sambil menangis dan mengatakan pria di foto itu adalah papanya. Papa, 맞아요. Pada bulan April 2010, Sulaiman kembali ke Korea untuk mendatangi Ayla. Dengan perasaan senang dan haru, Sulaiman bertemu dengan Ayla di Taman Ankara. 60 tahun berlalu, Sulaiman menepati janjinya untuk kembali bertemu Ayla. Babalar evlatları için mücadele. Burada verdiği sözleri için yaşar.